Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Bagaimana kabar teman-teman semua di sana? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kondisi mental tetap terjaga ya. Jadi teman-teman, hari ini saya ada di lahan pertama saya di bagian selatan. Oh iya, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel kita, selamat datang di channel Petani Malang Selatan. Jadi perkenalkan, nama saya Roni Wijaya. Saya asli dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, di belakang saya ini adalah lahan kebun cabai rawit saya yang pertama. Jadi untuk teman-teman yang baru mampir ke channel kita, sekedar informasi bahwa di musim tanam 2024 ini saya menanam di dua lahan ya, di dua tempat. Total populasinya antara 11.000 sampai 12.000. Saya masih belum menghitung pastinya, tapi perkiranya antara 11.000 sampai 12.000. Mungkin di kalau waktu luang ya, nanti saya hitung lebih pastinya jumlahnya berapa. Nah, sudah hampir 5 hari teman-teman saya nggak update lagi perkembangan cabai rawit kita di lahan yang pertama ini, dan mungkin hampir lebih dari 8 hari ya saya nggak update di lahan yang kedua. Mungkin setelah video ini nanti saya update perkembangan cabai rawit kaliber kita yang ada di lahan kedua. Nah, saat ini saya ada di lahan yang pertama teman-teman, di kebun cabai rawit kaliber kita yang saya tanam dalam 2 kloter ya. Rentan waktunya antara kloter yang pertama dengan penanaman yang kedua itu 30 hari teman-teman. Jadi untuk yang di lahan pertama ini, untuk yang di kloter 1 itu teman-teman, itu sudah berusia 85 hari setelah tanam. Kemudian yang penanaman kedua itu sekitar 55 hari setelah tanam. Nah, nanti kondisinya seperti apa kita lihat bareng-bareng ya. Untuk kegiatan saya hari ini teman-teman, saya hanya melakukan penyepraian aja untuk kedua tanaman saya ini, baik yang di usia 55 hari setelah tanam dan juga yang ada di usia 85 hari setelah tanam. Nah, nanti bahan-bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk penyepraian kali ini, nanti kita simak bareng-bareng. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelumnya kita lihat dulu kondisi cabai rawit kita seperti apa. Nah, jadi ini teman-teman, lahan pertama kita. Ini lahan pertama kita, ini lahan ekstrim ya. Ini di video saya sebelumnya sudah saya bahas, ini lahan ekstrim. Kenapa kok ekstrim? Jadi di musim kemarau itu teman-teman, di sini tidak ada air sama sekali. Justru airnya itu saya ambil dari sumur bor yang ada di sana untuk pengocoran maupun di penyempraian maupun di pemupukan. Jadi setiap kali saya melakukan pengocoran, mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu saya pasti harus ambil dari sumur bor di sana untuk diisi ke gentong. Baru saya kocorkan pakai itu ya, gentong kocor ya, tiap lubang tanam. Nah, sedangkan di musim penghujan seperti ini teman-teman, ini airnya tidak pernah surut teman-teman. Ini sudah hampir 10 hari ya kondisinya seperti ini airnya. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya rekamkan juga, sudah saya buatkan juga kalau tanaman cabai kita itu sempat stres teman-teman di awal masa peralihan musim kemarau ke musim hujan. Karena ketika musim kemarau kemarin itu tanahnya ini kering ya teman-teman, tidak ada air sama sekali. Kemudian turun hujan lebat beberapa malam, akhirnya intensitasnya debit airnya di sini itu kan banyak ya teman-teman. Tanahnya juga lembab, akhirnya tanaman cabai kita ini sempat terserang stres teman-teman. Daunnya menguning semua, kemudian daunnya banyak yang rontok. Tapi alhamdulillah sudah kita berikan perlakuan untuk menghilangkan stres, yakni dengan melakukan perempelan daun yang bagian bawah, walaupun masih belum keseluruhan ya. Kemudian kita taburkan pupuk kapur dolomit ya teman-teman, atau kalsium karbonat seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kalsium karbonat itu ya. Nah,
Kemudian juga saya kocorkan asam humat dan asam amino teman-teman, supaya pH tanahnya ini bisa meningkat kembali, bisa netral kembali. Alhamdulillah dengan perlakuan seperti itu cabai rawit kita ini mulai hijau kembali ya teman-teman. Nah seperti ini, kondisi buahnya sangat full teman-teman. Alhamdulillah, bahkan tiap cabang ini bawa double, bahkan ada yang 3 ya teman-teman, bunga maupun buahnya. Nah ini yang usia 85 hari setelah tanam, seperti ini teman-teman ya. Ini real ya teman-teman kondisinya. Ada yang sudah mulai memerah teman-teman. Nah ini buahnya full seperti ini. Dan untuk cabai rawit kaliber ini tipikalnya ketika tanaman ini masih kecil itu daunnya lebar-lebar. Dulu sempat saya rekamkan sekitar satu tangan lebarnya. Kemudian ketika sudah mulai besar daunnya mulai mengecil, tapi buahnya full teman-teman. Percabangannya juga banyak. Ini yang mulai merah lagi ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk cabai rawit yang usia 85 hari setelah tanam. Nah ini pemandangan yang nyeleneh ya. Jadi sekelilingnya itu teman-teman tidak ada tanaman sayur sama sekali, apalagi cabai. Ini semuanya adalah padi ya. Jadi hanya lahan saya saja yang kita tanami cabai rawit. Nah jadi ini teman-teman yang usianya 55 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini ya. Pertunasannya ini lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga itu juga 5. Ini 1, 2, 3, 4. Itu juga 4. Rata-rata 3 atau 4 ya pertunasannya. Ini tidak saya rempel sama sekali ya teman-teman. Ini juga tidak sama rempel sama sekali untuk pertunasannya. Kita biarkan semua hidup atau tumbuh. Yang penting kita rawat, kita berikan nutrisi yang cukup. Wah ini mulai ada ulat teman-teman. Ini ulat bor. Itu kita berikan insektisida untuk hama ulat ya. Seperti ini teman-teman. Ini 55 hari. Tunasnya kita rawat semua. Nanti hanya kita rempel itu yang di cabang Y ke bawah ya. Sama seperti yang sudah besar. Ini kita rempel semua ketika kira-kira sudah setinggi 1 meter. Nah, kenapa kok tunasnya tumbuh banyak teman-teman? Karena di awal penanaman itu sebelumnya saya berikan dasarannya itu fosfat. Jadi tepat di lubang tanam ya teman-teman. Tepat di lubang tanam ini saya berikan, saya gejikkan dulu, saya tugalkan pupuk fosfat sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya biarkan selama 2 minggu baru saya tanam cabenya. Kemudian 5 hari setelah tanam, 10 hari dan 15 hari setelah tanam itu saya kocorkan pupuk fosfat juga teman-teman. Saya pakai Ultradap. Kemudian asam amino sama asam humat. Nah kenapa kok di awal tanam itu saya teter istilahnya. Saya berikan terus-menerus pupuk fosfat. Karena fosfat ini efektif untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Harapannya kalau tunasnya banyak kan nanti dia akan membawa banyak cabang dan otomatis membawa banyak bakal bunga dan buah. Nah akhirnya nanti seperti ini ya teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut saja ke proses bahan-bahannya. Nanti dosisnya sama bahan-bahannya apa saja. Langsung saja kita ke pondok ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahan yang akan kita pakai pada penyepraian kali ini. Ini sudah saya sendirikan ya teman-teman. Jadi ini 2 bahan ya, 2 buah bahan ini sudah saya sendirikan untuk penyepraian baik yang usia 85 hari setelah tanam yang ini, dan ini yang untuk 55 hari setelah tanam. Nah kita awali dari yang usia 85 hari setelah tanam ya teman-teman. Untuk insektisidanya saya pakai yang pertama itu insektisida Maestro ini ya. Ini bahan aktifnya Triazofos. Ini untuk mencegah hama lalat buah ya teman-teman. Terutama untuk tanaman yang sudah tersengat
atau sudah ya tersengat lalat buah, ini insektisida ini efektif untuk membunuh telur-telur dari lalat buah yang sudah mengenai cabai kita, teman-teman. Jadi walaupun tersengat lalat buah, cabai rawit kita ini tidak akan rontok, tidak akan busuk, tetap nyantel ya sampai nanti merah dan dipetik. Nah, untuk lahan perkebunan yang biasanya itu lokasinya dekat-dekat gunung ya teman-teman, itu biasanya banyak lalat buahnya. Di dua lahan saya ini, lahan kita ini dekat dengan gunung, otomatis lalat buahnya cukup banyak ya teman-teman. Maka setiap penyempraian pasti saya berikan ini untuk mencegah buah rontok. Berikutnya untuk insektisidanya saya pakai ini Avidor, bahan aktif ini imidacloprid 25%. Ini sangat efektif untuk hama trip dan juga untuk kutu-kutuan, terutama kutu kebul. Nah, kutu kebul ini yang biasanya banyak membawa itu ya, hama atau jamur Gemini ya, virus Gemini atau virus bule. Nah, ini teman-teman, nanti ini insektisida yang kedua. Berikutnya untuk nutrisi teman-teman, yang pertama saya pakai ini Booster 76. Ini tidak pernah saya tinggalkan ya teman-teman. Ini pupuk organik ya, untuk perangsang pembungaan dan pembuahan. Ini kandungannya NPK teman-teman. Ini cukup murah dan efektif sekali ini teman-teman untuk merangsang pembungaan. Berikutnya adalah Maxigro. Nah, Maxigro ini pupuk NPK ya, yang digunakan untuk spray. Kandungannya 15% untuk nitrogen, 30% untuk fosfat, dan kaliumnya ini 25%. Untuk Maxigro ini bisa digunakan untuk penyempraian maupun pengocoran. Cuman di fase generatif seperti ini saya sangat sering untuk penyempraian ya. Kandungan fosfat dan kalium yang tinggi itu untuk merangsang bunga dan pembesaran buahnya. Ini juga bisa di rolling dengan Kalinet teman-teman. Nah, ini untuk nutrisinya saya pakai dua, insektisidanya juga dua bahan. Fungisidanya yang pertama saya pakai Amistar Top. Nah, ini Amistar Top ini fungisida sistemik ya. Kandungan bahan aktifnya adalah azoxystrobin dan difenoconazole. Ini sangat ampuh untuk mencegah patek atau antraknos. Nah, kalau cabai sudah terkena antraknos itu sangat sulit teman-teman untuk disembuhkan. Lebih baik kita cegah sebelum datang antraknos dengan Amistar Top ini. Untuk fungisida kontaknya saya pakai ini ya, Narcosep. Bahan aktifnya itu Mancozeb 85%. Ini untuk kontaknya. Nah, kemudian saya juga pakai ini ya teman-teman, spreader dari DGW. Ini perekat, penembus, dan perata pestisida. Nah, ini selalu saya pakai di musim penghujan. Nah, ini untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan di penyempraian yang usia 85 hari setelah tanam. Untuk dosisnya, Avidor ini 1 sendok makan, Maestro ini 15 ml, kemudian pupuk boosternya 20 ml, Amistar Topnya 10 ml, perekatnya juga 10 ml, Maxigro B-nya ini Maxigro B ya, ini tulisan B-nya di sini. Ini 2 sendok makan. Nah, ini untuk tangki 16 liter. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya untuk yang usia 55 hari setelah tanam, saya pakai ini insektisidanya Abasel. Bahan aktifnya itu adalah Abamectin. Nah, ini ya, 18 GL. Ini untuk mencegah hama trip. Sebaiknya di awal tanam itu teman-teman fokus di hama trip ya teman-teman. Mulai dari usia 1 minggu setelah tanam dispraykan Abamectin. Untuk mereknya jangan terpaku pada Abasel, bisa juga Demolis ataupun bahan-bahan yang lain. Mereknya itu banyak ya, yang penting bahan aktifnya sama, Abamectin. Kemudian yang berikutnya saya pakai nutrisinya adalah pertama ini Morderfol. Ini pupuk fosfat untuk memacu perakaran dan tunas, kemudian menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Ini pupuk fosfat cair.
ini sangat efektif di masa-masa awal tanam ya teman-teman, supaya untuk mempercepat tunas. Berikutnya untuk nutrisinya juga saya pakai asam amino. Ini Ambition dari Bayern ya, termasuk zat aktivator tanaman. Nah, untuk kandungannya ini ya teman-teman, asam amino, asam sulfat, unsur mikro, dan lain-lain. Ini untuk menjaga tanaman supaya tetap hijau dan juga efektif untuk menyalurkan unsur hara dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Berikutnya untuk nutrisinya saya pakai Maxigrow yang D ya teman-teman. Ini D, khusus untuk daun. Kandungan NPK-nya banyak atau tinggi di nitrogen 30%, fosfat dan kaliumnya 66% ya masing-masing. Nah, jadi tinggi di nitrogen ini supaya daunnya itu bisa mengkilap dan hijau segar teman-teman. Untuk fase vegetatif sebaiknya teman-teman pakai pupuk daun Maxigrow seperti ini ya. Kemudian untuk fungisidanya saya tetap pakai fungisida kontak Mancozeb, dan satu lagi ini tadi kecampur di sini ya, Cabriotop. Ini double ban aktif, Pyraclostrobin dan Metiram. Ini untuk mencegah bercak daun karena sudah mulai masuk sepertinya tadi. Nah, supaya nggak menjalar ke cabai yang lain, ke tanaman yang lain, kita berikan sekarang ya. Tidak lupa juga dengan perekatnya karena sudah mulai masuk musim hujan. Untuk dosisnya teman-teman, saya pakai yang pertama Basel itu 15 ml, Mordenvolnya 10 ml, asam aminonya atau Ambitionnya ini juga 10 ml. Kemudian Maxigrow D-nya ini 2 sendok makan, Cabriotopnya juga 2 sendok makan, Narcozebnya itu 2 sendok makan. Nah, untuk ini perekatnya tadi 10 ml ya. Jadi semua bahan ini teman-teman, ini digunakan untuk tangki 16 liter ya. Nanti kalau teman-teman pakai yang tangki 20 liter mungkin bisa ditambahkan 1 mili atau 2 mili per liter airnya. Jadi kalau pakai 20 liter mungkin bisa pakai 20 mili, kemudian atau pakai 30 mili per tangki 20 liter seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke proses pengadukan bahan dan penyepraiannya karena sudah mulai siang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi penyepraian saya sudah selesai. Mohon maaf ya teman-teman, tadi tidak bisa membuatkan video saat proses penyepraian karena bingung teman-teman mau meletakkan HP-nya di mana ini. Takutnya jatuh ke air, malah HP saya rusak, nggak bisa buat video lagi ya. Tapi paling tidak seperti itu ya kegiatan saya hari ini untuk penyepraian cabai rawit kaliber kita yang sudah berusia 85 hari dan 55 hari. Kondisinya seperti ini teman-teman setelah penyepraian. Alhamdulillah buahnya mulai ambiar ya teman-teman. Semoga setelah kita berikan nutrisi tadi, buah-buahnya ini bisa lebih besar lagi dan bobot. Kemudian bunga-bunganya yang belum jadi buah ini semuanya bisa mompior ya teman-teman buahnya. Ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk memotivasi juga kalau teman-teman punya lahan seperti ini,
Tidak perlu takut untuk dijadikan kebun cabai rawit. Yang penting pengolahan lahannya itu tepat, kemudian perawatan cabai rawitnya juga tepat. Insya Allah tetap ambiar seperti ini ya teman-teman. Untuk pembuatan bedengan sendiri teman-teman, yang penting bedengannya tinggi. Ini tingginya hampir tinggi lutut ya, sekitar, kalau ketinggiannya ini mungkin sekitar 30-40 cm. Kemudian jangan lupa juga pemberian kapur dolomit supaya pH tanahnya itu tidak masam. Kemudian setiap perawatannya itu jangan lupa juga diberikan trichoderma, kalsium, asam humat teman-teman, supaya pH tanahnya tadi tetap normal. Seperti itu ya. Untuk teman-teman yang takut tanam cabai rawit karena perlu modal yang besar, sebenarnya itu enggak ya teman-teman ya. Enggak terlalu besar juga ya. Untuk pengalaman pribadi saya sendiri itu teman-teman, tiap pertanaman itu rata-rata membutuhkan biaya antara 2.600 sampai 3.000 rupiah per pohon. Jadi kalau tanaman 1.000 batang, 1.000 pohon, tinggal dikalikan ya. Jadi rentannya antara 2.600.000 sampai 3 juta rupiah per 1.000 pohon. Nah nanti biasanya di pemetikan kedua atau ketiga itu kita tidak perlu mengeluarkan modal dari dalam ya teman-teman, karena perawatannya sudah tercover sama cabai rawit yang sudah panen. Oke teman-teman, mungkin seperti ini aja ya videonya. Semoga bermanfaat setiap video yang saya buat. Jangan lupa untuk share ya teman-teman, dan juga subscribe channel Petani Malang Selatan. Nantikan terus video-video saya selanjutnya untuk mengetahui perkembangan kebun cabai rawit saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.